minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-barrul karim war raufur rahim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wa da'i ila dinil qawim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sarral umuri muhdasatuha, wa kullu muhdasatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Kesempatan kali ini kita membahas hadis berkaitan dengan ketegasan sahabat Abu Bakar As-Siddiq memerangi muslim yang menolak membayar zakat, di mana dalam hal ini beliau berbeda sikap dengan sahabat Umar ibn al-Khattab. Jadi ada beberapa perbedaan sikap antara kedua sahabat utama ini. Di satu waktu sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengakui kebenaran sikap sahabat Umar bin Khattab. Di waktu yang lain sahabat Umar yang mengakui kebenaran sikap sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi masing-masing karena objektif dengan keilmuannya, dengan perasaannya, enggak selalu merasa benar, tidak. Di antara pengakuan sahabat Abu Bakar As-Siddiq terhadap kebenaran sikap Umar bin Khattab berkaitan dengan pembukuan Al-Quran. Gagasan pertama pembukuan itu timbul dari sahabat Umar bin Khattab pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Tepatnya ketika selesai perang Yamamah, banyak sahabat dan tabi'in yang hafid Quran mereka syahid di medan perang. Sahabat Umar punya pemikiran, ini kalau Quran nggak dipikirin, dengan semakin banyaknya sahabat Nabi tabi'in yang gugur di medan perang, nanti Quran akan bisa kacau.
Kalau Quran tidak dibukukan, nanti akan kacau. Maka sahabat Umar pun berikan usulan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum sahabat Umar bicara kepada sahabat-sahabat yang lain. Di awal mendapat usulan itu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq merasa membukukan Al-Quran adalah merupakan bid'ah. Jadi kalau ada orang sekarang bilang pembukaan Al-Quran bukan bid'ah, sementara sahabat-sahabat Nabi menyatakan bid'ah, tentu saya lebih setuju dengan pandangan para sahabat. Jadi di saat mendapatkan saran pembukaan itu, jawaban pertama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kaifa af'alu ma la yaf'aluhu Rasul. Bagaimana mungkin aku akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul? Dalam bahasa lain, beliau merasa membukukan Al-Quran adalah bid'ah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi sahabat Umar bin Khattab yakin banget ini memang bid'ah, tapi ini kebaikannya jauh lebih besar. Nah itu ketika beliau mengulangi usulannya, beliau sahabat Umar menegaskan, wallahi hada khair. Demi Allah, walaupun ini bid'ah tapi ini baik. Dari sini kalau kita simpulkan, sahabat Umar itu orang pertama yang punya kesimpulan tidak semua bid'ah buruk, tidak semua bid'ah sesat. Dari ucapan beliau ini, wallahi hada khair. Demi Allah, ini memang bid'ah, tapi ini baik. Sahabat Umar seolah tidak putus asa terus menyampaikan usulan itu. Pada akhirnya sahabat Abu Bakar mengakui setelah beliau renungkan, beliau hayati. Pada akhirnya sahabat Abu Bakar sang khalifah mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab adalah benar. Sampai sahabat Abu Bakar katakan, hingga akhirnya Allah lapangkan dadaku untuk menerima dan selanjutnya untuk punya pemikiran yang sama dengan pemikiran Umar bin Khattab. Di sini sahabat Abu Bakar mengakui kebenaran sahabat. Tapi di kasus ini sebaliknya, sahabat Umar yang semula menentang keputusan sahabat Abu Bakar, pada akhirnya sahabat Umar mengakui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu benar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lamma tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu wa kafara man kafara minal arabi. Faqala Umar radhiyallahu anhu, kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qalaha faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Faqala Abu Bakr, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz zakah. Fa inna az-zakata haqqul mal. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Qala Umar radhiyallahu anhu, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah qad syarraha sadra Abi Bakrin lil qital fa'araftu annahul haqq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata,
manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, bermunculan orang-orang yang kafir dari kalangan muslim. Apa makna kafir di sini? Dalam syarah hadis dijelaskan, ketika Rasulullah wafat, selanjutnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Kafaro man kafaro minal Arabi, irtadda, maka bermunculan orang-orang yang murtad dari kalangan orang-orang Arab. Bahkan pada saat itu yang tetap beriman tiada lain penduduk Mekah Madinah, dan sedikit orang-orang di luar dua wilayah itu. Yang lain banyak yang murtad. Murtadnya kenapa? Ada penjelasan pertama, tarokaz zakah man tarokah, dengan menolak membayar zakat. Menolak membayar zakat, sengaja menolak salah satu rukun Islam. Penjelasan yang lain, annal ladina aradu siddiq qitaluhum kana ba'duhum murtaddan ka ashabil musailamah wa ba'duhum buwatan biman izzakah. Orang-orang yang waktu itu hendak diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada yang memang murtad dengan mengakui Musailamah Al-Kadzab sebagai nabi sesudah Rasulullah Muhammad. Ada juga yang murtadnya itu dengan sengaja menolak membayar zakat. Kedua-duanya baik mengakui adanya nabi baru sesudah Rasulullah Muhammad atau dengan menolak salah satu rukun Islam, dua-duanya kafir, murtad. Tercatat dalam sejarah, awal peperangan dengan muslim yang membangkang, Ahlul Baghi, Buwat, itu di masa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pada masa itu mereka benar-benar murtad dan tidak bercampur dengan orang-orang yang murtadnya karena syirik. Murni murtadnya karena membangkang perintah Islam. Mengetahui zakat wajib, tapi mereka enggan untuk membayarnya. Wala munafatin baina imani ma'inkarim az-zakah. Ketika seorang mukmin, orang beriman, kok terang-terangan menolak salah satu rukun Islam, di kasus ini menolak membayar zakat, otomatis keimanan mereka gugur. Enggak ada penentangan antara keimanan dan penolakan terhadap membayar zakat, perintah zakat. Enggak ada penolakan. Nggak ada pertentangan. Siapapun yang beriman kok menolak membayar zakat, sengaja menolak, tahu itu zakat perintah Allah, gugur keimanannya. Alladzi yukfaru bihi ghairul ma'dzur. Beda halnya nggak mau bayar zakat karena dia belum ngerti rukun Islam. Taunya dia Islam itu sholat, nggak tahu ada perintah bayar zakat. Ditarik zakat sama ambil sama panitia, dia nggak mau, itu nggak otomatis dianggap keluar dari Islam. Tanya lebih jauh, kenapa kamu nggak mau bayar zakat? Emang kenapa? Emang zakat itu wajib? Berarti dia belum tahu.
Jadi buat orang-orang yang sudah paham ngerti rukun Islam apa saja, hukumnya wajib semuanya, dia terang-terangan menolak, membangkang salah satunya, itu ahlul bughat, ahlul baghi. Dan orang seperti itu diperangi agar kembali insaf. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika sahabat Abu Bakar memutuskan untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat itu, pada mulanya sahabat Umar bin Khattab tidak sependapat. Faqala Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab berkata, "Kaifa tuqatilun nas? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Bagaimana mungkin kamu memerangi orang-orang yang sudah membaca kalimat tauhid? Di hadis sebelumnya, sampai aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Hadis itu difahami oleh Umar bin Khattab bahwa siapapun manusia ketika sudah mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat, tapi di sini beliau tidak 2 kalimat syahadat. Umar bin Khattab berpandangan siapapun yang sudah membaca la ilaha illallah, dia sudah muslim, tidak boleh diperangi. Bagaimana mungkin engkau akan memerangi orang-orang yang sudah membaca la ilaha illallah? Muhammadur Rasulullah, enggak pakai asyhadu. Jadi di riwayat ini sahabat Umar punya pandangan lain. Orang masuk Islam tidak harus asyhadu, sekedar baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah dianggap cukup. Al-iktifa fi raf'il qital. Siapapun kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah enggak boleh diperangi. Wa illam ya'ti qablahu biqauli asyhadu, meskipun dia tidak mengucapkan kalimat asyhadu sebelumnya. Dari pandangan yang betul, tidak harus ada asyhadu. Dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah cukup. Tentu akan lebih afdol, lebih kuat dan lebih teguh pengakuan ikrar itu jika ada kalimat asyhadu. Tanpa asyhadu cukup. Jadi ketika Khalifah Abu Bakar hendak memerangi orang-orang yang menolak bayar zakat, sahabat Umar menggunakan hadis ini. Bagaimana mungkin engkau akan memerangi orang-orang yang sudah membaca kalimat syahadat, kalimat tauhid? Padahal Rasul sudah bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faman qalaha faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqi. Siapapun yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, kalimat tauhid itu, maka harus dijaga hartanya, darahnya, kecuali dengan hak Islam. Ini di hadis ini dan hadis sebelumnya, siapapun kalau sudah membaca kalimat tauhid, sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, dia sudah dihukumi muslim. Walaupun bacanya itu pura-pura, tapi kita nggak tahu dia pura-pura. Jadi itu berlaku umum, siapapun yang sudah membaca, mengikrarkan,
baik dia jujur dalam keimanannya atau pura-pura beriman, itu sudah mendapatkan hak untuk dijaga hartanya, darahnya. Karena itu di hadis itu Rasul mengakhiri kalimatnya wa hisabuhu 'alallah. Hisab untuk dia, apakah imannya itu benar-benar beriman atau pura-pura, itu Allah yang tahu. Boleh jadi sahabat sekaligus komandan pasukan muslim Khalid bin Walid ketika membunuh musuh yang sudah terdesak, padahal si musuh membaca 2 kalimat syahadat, boleh jadi dalam pandangan Khalid bin Walid radhiyallahu an, dia baca syahadatnya tidak sungguh-sungguh beriman, karena dia terdesak mau mati, dia baca syahadat. Boleh jadi kalau kita lihat qarinahnya itu benar juga, boleh jadi dia pura-pura, tapi ternyata Khalid bin Walid radhiyallahu an disalahkan oleh Rasul. Disalahkan oleh Rasul. Jadi ketika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah yakini bahwa dia itu muslim. Yakini dia itu muslim. Bahwa kita masih agak meragukan keislamannya, ya enggak masalah. Kita punya anak gadis, datang seseorang yang ngaku sebagai muslim. Dia ngomong, bener Pak, saya muslim loh, nih saya baca asyhadu an la ilaha illallah. Dia datang untuk melamar anak kita. Apa wajib kita terima? Enggak wajib. Kita meragukan keislamannya, tapi cukup dalam hati kita, enggak boleh diucapkan. Boleh. Mungkin dari sisi ini kita merasa Islam itu terlalu husnudzon kepada mereka yang membaca 2 kalimat syahadat. Banyak terjadi saudara kita menikahkan anak gadisnya dengan mereka yang semula non muslim tapi sudah baca syahadat. Begitu sudah nikah punya anak, dia balik lagi ke agama sebelumnya. Dalam hadis Nabi, nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi seseorang itu dengan melihat tanda-tanda zahiriyah. Zahiriyahnya seseorang sudah baca 2 kalimat syahadat, ya sudah dia muslim. Wallahu yatawallas sarair. Urusan hati, urusan rahasia itu urusan Allah. Rasulullah pun menghukumi 2 orang sahabat yang berselisih dengan melihat tanda-tanda zahiriyah. Rasulullah. Karena itu jangan pernah memastikan siapapun yang berperkara ngadu kepada Rasul pasti keputusan Rasul benar. Jangan berperkara seperti itu. Jangan berkeyakinan seperti itu. Karena Rasul menghukumi 2 orang yang berselisih, beliau dengan melihat tanda-tanda lahiriah. Ada dalam hadis Bukhari Muslim, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tahtasimuna ilayya.
Innakum sesungguhnya kalian tahtasimuna mengadukan perkara kalian ilayya kepadaku. Wa innama ana basyarun. Padahal aku manusia seperti kalian. Secara hadisnya, kalian nggak tahu hal yang tersembunyi, aku pun nggak tahu hal yang tersembunyi. Wala'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Boleh jadi ada di antara kalian yang lebih pandai berbicara, lebih pintar bersilat lidah dibanding yang lain. Karena dia lebih pintar, fa in qadaitu li ahadin minkum bisyai'in min haqqi akhihi, kalau sampai terjadi aku memutuskan dia yang benar, aku berikan hak orang lain kepada dia karena pinternya dia dalam berhujjah, berargumen, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka sesungguhnya itu adalah sepotong siksa neraka yang aku berikan kepadanya. Fala ya'khudhu minhu syai'a. Karena itu siapapun kalian yang merasa salah, walaupun aku putuskan benar, jangan pernah mengambil hak orang lain. Dua orang yang berperkara boleh jadi salah satunya sadar dia salah, tapi ada peluang untuk dibenarkan karena punya bukti dan saksi. Bukti saksi bisa dibuat. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari 2680, Muslim 1713, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Jadi di hadis ini Rasulullah memberitahukan pada kita bahwa ketika beliau memutuskan perkara di antara dua orang yang berselisih, ada kemungkinan keputusan beliau salah karena beliau tidak tahu hal gaib. Beliau nggak tahu hal gaib. Nanti kalau ada orang sekarang ngaku tahu hal gaib, jangan pernah dipercaya. Kalau ada kita kenal sebagai ulama besar, aku tahu hal gaib, bohong. Boleh jadi bohong omongannya, boleh jadi bohong statusnya sebagai ulama besar. Rasul saja nggak tahu hal gaib. Beliau nyatakan sendiri. Dan sebelumnya di Al-Quran Allah menegaskan hal itu. La kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair. Allah perintahkan Rasul untuk menyampaikan, andaikan aku mengetahui hal gaib, pasti aku akan selalu berbuat baik. Aku tidak akan mengalami hal-hal yang tidak aku inginkan. Hadis Rasul tadi oleh Imam Nawawi diberikan penjelasan, kata beliau, at-tanbihu ala halatil basyariyah. Ini peringatan untuk siapapun manusia dengan sisi kemanusiaannya. Wa annal basara la ya'lamuna minal ghaibi wa bawatinil umuri syai'an. Manusia tidak mengetahui hal gaib dan tidak mengetahui inti perkara yang terjadi, yang tersembunyi darinya, illa ayyattali'ahumullahu ta'ala ala syai'in min dzalik, kecuali Allah kasih tahu. Bahwa ada kalanya Rasul seolah-olah tahu orang yang mau datang karena Allah kasih tahu. Nabi Yusuf tahu hal gaib, itu sebagai mukjizat buat beliau. Ketika di penjara bertemu dengan dua orang yang di penjara, mereka mengajukan pertanyaan, Nabi Yusuf ngasih tahu bahwa beliau tahu, bahkan apa yang mereka simpan di rumah beliau tahu, Allah yang ngasih tahu. Manusia, sisi kemanusiaan manusia tidak mengetahui hal gaib, tidak mengetahui bahwa tinil umur, inti perkara yang terjadi ketika dua orang berselisih, itu manusia nggak tahu. Makanya hakim akan mengundang saksi meminta bukti.
Dari saksi dan bukti itu hakim baru membaca kira-kira ini siapa yang benar. Ditambah sumpah. Wa annahu yajuzu alaihi fi umuril ahkam ma yajuzu alaihim. Nah itu apa yang boleh buat Rasul dalam urusan hukum sama dengan apa yang boleh buat manusia yang lain. Hakim-hakim yang lain memutuskan perkara berdasarkan sumpah, saksi, bukti. Rasul pun begitu. Enggak bisa langsung, oh, kamu yang benar, kamu salah. Enggak. Tetap bukti, saksi dihadirkan, sumpah diminta. Wa annahu innama yahkumu bainan nasi bid-dhahir wa la yatawalla as-sarair. Dan sesungguhnya Rasul pun menghukumi perkara yang terjadi di antara umat manusia berdasarkan hal-hal yang tampak secara zahir. Beliau nggak tahu hal yang dirahasiakan oleh seseorang. Fayakumu bil bayyinati wal bil yamin. Karena itu beliau memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan bukti-bukti dan juga berdasarkan sumpah. Jamaah dan Allah ya ajmain. Jadi kita harus tetap patuh pada aturan Islam. Ketika seseorang bersumpah-sumpah nyebut nama Allah, walaupun nggak masuk akal ya sudah. Datang peminta-minta mantap dengan menyebut nama Allah, demi Allah Pak gini-gini, ya sudah. Jangan biarkan dia banyak kata. Stop begitu nyebut Allah, mau kasih-kasih. Jadi sahabat Umar bin Khattab pada mulanya menganggap kesimpulan Khalifah Abu Bakar memerangi orang yang sudah bersyahadat namun menolak membayar zakat itu sebagai satu hal yang salah pada mulanya. Tapi pada akhirnya sahabat Umar mengakui, dan sandaran yang dipakai oleh sahabat Abu Bakar kalimat Rasul illa bihaqqi, dijaga nyawanya dan juga hartanya kecuali dengan haknya. Wahada min sanadis siddiq. Kalimat illa bihaqqi dalam hadis Nabi itulah yang dijadikan sandaran oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun sudah bersyahadat, ketika hak hartanya tidak dia tunaikan, boleh diambil paksa. Ketika selanjutnya dia menolak, boleh diperangi. Ini kesimpulan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Fa inna min haqqil mal az-zakah. Di antara hak harta itu wajib bayar zakat. Walaupun sudah bersyahadat, ketika dia nggak mau membayar zakat, boleh dirampas seukuran kewajiban zakatnya. Fala ta'simus syahadatu min ahdiha. Kata sahabat Abu Bakar, kesimpulan beliau, meskipun seseorang sudah bersyahadat, tidak lantas kewajiban zakatnya nggak boleh diambil, wajib tetap diambil. Ketika sahabat Umar protes menolak, kenapa engkau memerangi seseorang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid? Padahal Rasul menegaskan siapapun kalau sudah mengucapkan kalimat tauhid wajib dijaga nyawanya, hartanya, kecuali dengan hak harta itu. Faqala, Abu Bakar menjawab penolakan Umar bin Khattab itu, kata beliau, wallahi demi Allah, la aqtulanna man farraqa, dua-duanya boleh, bainas sholati waz zakah. Pasti aku akan memerangi siapapun muslim yang membeda-bedakan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat.
Aku pasti akan memerangi siapapun muslim yang membeda-bedakan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Sholat wajib, zakat nggak wajib. Aku akan perangi siapapun yang berpandangan seperti itu. Fa inna zakata haqqul mal. Kata sahabat Abu Bakar, sesungguhnya zakat itu hak harta yang harus ditunaikan. Walaupun seseorang sudah bersyahadat, syahadatnya tidak lantas membebaskan dia dari kewajiban membayar zakat. Justru syahadat itu menjadikan dia wajib membayar zakat hartanya. Orang yang tidak bersyahadat, orang kafir, nggak wajib sholat, nggak wajib zakat. Ketika seseorang bersyahadat, wajib buat dia sholat, wajib buat dia membayar zakat. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Lanjutan ucapan sahabat Abu Bakar, wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'i. Demi Allah, andaikan mereka di masa Rasul bersedia membayarkan zakat ternak mereka, setelah Rasul wafat, aku jadi khalifah, kok mereka menolak membayar zakat itu, pasti aku akan perangi mereka karena penolakannya itu. Bukan diperangi sebagai muslim, tapi diperangi karena penolakannya terhadap kewajiban membayar zakat. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menegaskan ini, qala Umar bin Khattab pun berkata, fa wallahi, demi Allah, ma huwa illa an ra'aitullaha qad sarraha saddu Abi Bakrin likitil kitali. Demi Allah, tiada lain aku melihat Allah lebih dulu buka dada Abu Bakar. Allah jembarkan, Allah lapangkan dada Abu Bakar untuk berijtihad, untuk memutuskan memerangi muslim yang menolak membayar zakat. Fa'araftu annahul haq. Aku tahu ternyata itu yang benar. Jadi pada mulanya sahabat Umar bin Khattab menolak, belakangan beliau meyakini ijtihad Abu Bakar As-Siddiq ini benar. Ketika ada muslim mengabaikan zakat, dibiarkan. Nanti akan muncul muslim mengabaikan puasa, muslim mengabaikan haji, muslim mengabaikan sholat. Pada akhirnya mungkin muncul muslim mengabaikan 2 kalimat syahadat. Siapapun manusia seluruhnya hakikatnya muslim. Boleh jadi akan muncul seperti itu. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi pada mulanya ketika Umar bin Khattab menganggap salah keputusan Abu Bakar As-Siddiq, kata Imam Al-Barmawi, Umar bin Khattab melihat hadis Rasul di bagian awal. Umirtu an qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Kalau sudah bersyahadat, maka wajib dijaga hartanya, darahnya. Ini yang dilihat oleh Umar bin Khattab. Beliau tidak sampai meresapi bagian akhir illa bihaqqi. Bagian ini yang dihayati oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wajib dijaga nyawa mereka, harta mereka, kecuali dengan hak harta dan nyawanya itu. Ketika mereka nggak menunaikan hak hartanya, tidak menunaikan hak jiwanya, otomatis mereka tidak lagi dijaga. Itu kesimpulan Abu Bakar As-Siddiq. Muslim kok tidak menunaikan hak hartanya, zakat, mereka tidak lagi wajib dijaga, perangi. Tidak menjaga, menunaikan hak jiwanya, muslim kok membunuh orang yang lain, nah otomatis bunuh. Dalam rangka menegakkan hak jiwanya, hak hartanya.
Begitu Umar bin Khattab melihat bagian akhir hadis Nabi, illa bihaqqi, memperhatikan penjelasan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab mengakui Abu Bakar As-Siddiq benar. Abu Bakar As-Siddiq melihat hadis tadi, bagian akhir dari awal terus sampai tuntas, sampai bagian akhirnya. Karena itu satu hadis, ketika kita ambil sepotong yang depan, yang belakang kita lupain, dengan orang yang memperhatikan keseluruhan hadis itu, kesimpulannya akan beda. Akan bisa beda. Wa qasahu 'alal mumtani'i minas shalah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq menganalogikan, mengkiaskan orang yang menolak membayar zakat dengan orang-orang yang menolak mengerjakan sholat. Disamakan karena sama-sama rukun Islam. Untuk orang-orang yang menolak melaksanakan sholat, itu ijma' sudah. Ulama sepakat hukumannya apa? Begitu dijelasin, dikiaskan ke orang-orang yang menolak sholat, bahwa menolak zakat sama dengan orang yang menolak sholat baru. Dari semula diperselisihkan, ditarik kepada sesuatu yang disepakati. Hukum orang yang menolak sholat, mumtani'us sholat, seluruh ulama sepakat. Dalam kitab-kitab fikih, di antaranya Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, di sana diuraikan bahwa orang muslim yang tidak sholat ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidak sholat karena memang dia menentang wajibnya sholat. Dia abaikan bahwa sholat itu wajib, dia hinakan sholat itu, dia rendahkan sholat itu. Siapapun muslim yang sikapnya seperti ini, dia sudah murtad, keluar dari Islam. Jika negara Islam, fayajibu 'alal hakim ayyamurah bitaubah. Hakim wajib panggil dia, suruh taubat. Siapapun yang murtad, panggil, suruh taubat. Fa'in taba, kalau dia mau taubat, balik lagi ke Islam, bebas. Kalau dia murtadnya karena membangkang sholat, menolak sholat, suruh taubat. Taubatnya, dia mau kerjakan sholat, bebas sudah. Wa illa, kalau dia tidak mau bertaubat, tetap dalam pembangkangannya, qubila ala anna murtadun, dia berarti menerima status sebagai orang yang murtad. Orang murtad hukumnya pancung. Wa marin tadda an dinihi faqtulu. Siapapun yang murtad meninggalkan Islamnya, bunuh. Tahapannya suruh taubat dulu. Ketika sudah dipancung, nggak boleh dimandikan, dikafankan, disolatkan, karena statusnya sebagai orang kafir. Kemungkinan kedua, nggak sholat karena malas. Ini yang paling banyak. Banyak kalau kita jujur, mungkin banyak di antara kita yang baru mulai rajin sholat setelah umur sekian puluh tahun. Tapi insya Allah di Al-Insanul Kamil, dari awal balik semuanya sudah rajin ibadah. Atau diberi penilaian rajin ibadah sejak balik. Di tempat lain banyak jamaah yang jujur ngomong, termasuk ada di majlis baru berapa kali pertemuan di Harapan Jaya. Ketua DKM yang ngomong, Ustaz, jujur aja Ustaz, sekarang saya udah umur 67 tahun, saya baru rajin sholat tuh umur berapa gitu. Jujur, banyak sholat dulu nggak saya kerjain. Ngomong apa adanya. Kemungkinan kedua, orang nggak sholat karena malas.
Dalam hatinya tetap menyadari, meyakini sholat itu wajib. Tugas hakim di negara Islam. Kalau negara Indonesia, tugas ulama, tugas kita semua untuk menasehati dia. Nasehati berarti sholat-sholatmu yang dulu-dulu kamu tinggal harus kamu ganti, harus kamu qadha. Itu maksiat, tinggalkan maksiat. Jika dia mau taubat, ya sudah, bebas. Jika tidak mau taubat, tetap ada hukuman karena meninggalkan sholat. Ada hadnya yang disyariatkan buat siapapun muslim, dan hukumannya dipancung. Bedanya, setelah dipancung, dia tetap dimandikan, disolatkan, dikafankan, dikuburkan. Kalau yang tadi dipancung, statusnya kafir. Yang ini dipancung, statusnya tetap sebagai muslim. Sama halnya orang yang berzina, punya istri berzina, hukumannya rajam sampai mati. Setelah mati, tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan sebagai muslim. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah, beliau menganalogikan, menyamakan muslim yang menolak membayar zakat seperti muslim yang tidak mau melaksanakan sholat. Diperangi setelah terlebih dahulu dinasihati. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kewajiban menarik zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat, ini kewajiban bagi Rasul, kewajiban bagi pemerintah Islam, pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam. Di negara kita sampai saat ini belum ada undang-undang yang memberikan tugas kewajiban pada pihak tertentu untuk menarik zakat dan berhak memaksa. Itu belum ada undang-undangnya. Amil zakat sekedar menghimbau. Ketika ada amil zakat memaksa menarik zakat dari seseorang, lalu diadukan ke hakim, ke polisi, si amil bisa disalahin. Perintah di ayat Quran ada perintah yang bersifat umum, berlaku untuk semuanya, untuk Rasul dan umat. Ada perintah yang bersifat khusus hanya untuk Rasul. Contohnya di surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kewajiban sholat tahajud itu hanya untuk Rasul, khusus untuk Rasul. Buat kita sholat tahajud tidak wajib. Ada ayat Quran yang diperintah Rasul, tapi kandungan perintah itu berlaku untuk Rasul dan untuk umat beliau. Perintah menarik zakat dari orang yang wajib membayar zakat. At-Taubah 103, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah wahai Rasul, kalau perlu paksa, zakat dari sebagian mereka umat Islam yang wajib zakat. Ini siapapun, Rasul ketika beliau jadi pemimpin umat, beliau diberi kewajiban oleh Allah untuk memaksa umat Islam bayar zakat. Amir siapapun, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau diberi kewajiban oleh Allah untuk memaksa orang-orang membayar zakat.